Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menerangkan tentang pengertian hak asasi manusia. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama yang ada di kelompok 5 ini. Yang pertama, Widyawati. Yang kedua, Rofida Roja. Yang ketiga, Siti Nur Khalifah. Yang keempat, Muhammad Hibni Faruroji, saya sendiri. Yang kelima, Dwi Nurul Fatimah. Dan yang keenam, Mamduj Muhammad Fawaz Ghazali. Baik, menginjak masuknya ke dalam pembahasan, sebelum masuk ke dalam pembahasan, marilah kita membaca basmalah agar sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pengertian hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM ini adalah seperangkat yang melekat pada hakikat yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, ataupun aparat pemerintah. Ya, tidak usah jauh-jauh gitu ya. Tidak usah kasih contoh ini itu. Selagi saya mencoba menerangkan kayak gini pun udah terbayang kali kayak gimana, apa contohnya kayak gimana udah terbayang oleh kalian. Baik, selanjutnya pengertian HAM. Pengertian HAM menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Bisa terbayang oleh kalian bagaimana kalau misalkan kita tidak ada HAM, kita tidak bakal bisa hidup sebagai manusia. Untung saja di negara kita ini, sebagai negara demokrasi kita ini, ada yang namanya HAM, dan alhamdulillah kita diakui sebagai manusia. Alhamdulillahnya begitu ya. Baik, untuk selanjutnya pengertian hak asasi manusia atau HAM menurut para ahli. Dan pengertian tersebut akan diterangkan oleh Mamduj Muhammad Fawaz Ghazali. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada saudara Yumi yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Saya akan menjelaskan pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Pertama, Austin Raney. HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Yang kedua, A.J.M. Mill. HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia. Yang ketiga, John Locke. Menurut John Locke, hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan macam-macam HAM.
Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap manusia. Contoh hak asasi pribadi yaitu 1. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang ketiga, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Yang keempat, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kelima, hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Yang keenam, yaitu hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Dan selanjutnya, Oke, terima kasih atas waktunya kepada Kak Hipni. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hak asasi politik atau political right. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak-hak asasi politik yaitu: pertama, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Ketiga, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. Keempat, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Dan yang kelima, hak diangkat dalam jabatan pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hak asasi hukum atau legal equality right. Hak ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi hukum yaitu: pertama, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Ketiga, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Dan yang keempat, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menyerahkan kembali kepada Kak Hipni. Kepada Kak Hipni, saya persilakan. Hak asasi ekonomi atau property right. Hak ini berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi yaitu hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak untuk menikmati sumber daya alam, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hak asasi peradilan atau procedural right. Hak ini menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan yaitu hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum, hak memperoleh kepastian hukum, hak menolak digeledah tanpa surat adanya surat penggeledahan, hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Baik, di sini saya akan menerangkan yaitu yang pertama, hak asasi sosial budaya sosial kultur right. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial budaya yaitu hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, hak untuk mengembangkan hobi, hak untuk berkreasi, hak untuk memperoleh jaminan sosial, hak untuk berkomunikasi. Baik, yang kedua yaitu tentang permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia. Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan pasal 1-3, pasal 55 dan 56 Piagam PBB, upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negara serta hukum internasional yang berlaku. Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, anti-terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya.
Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Iya, baik. Terima kasih kepada Kak Hipni yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menerangkan. Saya akan menerangkan tentang kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM dan contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut. Yang ke-1, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan RANHAM dari tahun 2004 sampai 2009 sebagai gerakan nasional. 2. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga atau institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia. 3. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum melalui keteladanan kepala negara beserta pimpinan lainnya untuk memenuhi atau menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen. 4. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya. 5. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. Contoh-contoh pelanggaran HAM. 1. Terjadinya penganiayaan pada Praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Munto pada tahun 2003. 2. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan kepada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa. 3. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan, sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. 4. Orang tua memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. 5. Kasus orang tua yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun, yang artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Kak Hipni selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi Nurul Fatihnya. Dan acara terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.